Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jeruk hangat di meja makan bersanding dengan margarin yang berkilauan. Salam semangat saya aturkan kepada para hadirin sekalian. Ke Singaraja dengan tertatih, sangat lama hingga bikin bete. Dimanja hadir lagi nih dengan tema sosialisasi penilaian SKP JPT dan Kepala UPT. Yang terhormat Kepala Biro SDM Badan POM, Bapak Dr. Iwansyah SIPMSI, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Dimanja, Dialog Manajemen Kinerja untuk materi sosialisasi penilaian SKP JPT dan Kepala UPT. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara Dimanja ini. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam penyelenggaraan acara ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai. Saya akan bacakan surat acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan pengantar. Yang kedua adalah foto bersama. Yang ketiga adalah paparan evaluasi kinerja. Yang keempat adalah simulasi dari aplikasi Semakin. Yang kelima adalah tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama adalah pembukaan dan pengantar oleh Kepala Biro SDM Badan POM kepada Bapak Dr. Iwansyah SIPMSI. Saya persilahkan. terima kasih Mas Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami hormati Ibu dan Bapak para Kepala Unit Kerja, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Bapak Ibu para peserta pertemuan, pengelola kepegawaian yang juga sempat hadir mewakili kerja, Bapak Ibu sekalian dari Biro SDM, teman-teman panitia, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita bisa hadir secara bersama mengikuti kegiatan sosialisasi penilaian SKP. Saya kira ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi hari Senin yang lalu yang sudah dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Siang hari ini kita khusus akan membahas tentang mekanisme penilaian SKP Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi dan Kepala UPT. Dan saya kira nanti akan disampaikan beberapa hal secara teknis dan juga bagaimana penggunaan aplikasi Semakin, sistem manajemen kinerja di dalam melakukan penilaian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita sudah bahas bersama pada tanggal 9 yang lalu, bahwa kita sudah memberlakukan Peraturan Menpan nomor 6 tahun 2022 tentang penilaian kinerja tahunan, dan untuk SKP 2022 sudah menggunakan instrumen yang ada di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini. Nah, untuk itu maka kami perlu menyampaikan beberapa hal secara umum di dalam tahapan ketiga di dalam siklus pengelolaan kinerja ini. Tahapan ketiga itu adalah penilaian kinerja yang kita akan bahas hari ini, di mana penilaian kinerja tahunan itu dilakukan khususnya untuk menilai bagaimana capaian, khususnya ekspektasi pimpinan terhadap hasil kerja dan pelaku kerja pegawai selama tahun 2022. Nah, tentu saja ekspektasi hasil kerja pejabat pimpinan tinggi dan kepala UPT ini nanti akan dilihat dari capaian IKU yang sudah disampaikan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati secara bersama di awal tahun 2020. Ini tentu baseline-nya dari simetris yang ada di Biro Perencanaan Keuangan. Serta sejauh mana capaian dari direktif penugasan berdasarkan penyampaian dalam surat kami beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan perilaku,
tentu nanti akan dinilai sejauh mana capaian sesuai dengan ekspektasi pimpinan terhadap pelaksanaan perilaku kerja sesuai core values berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ada 7 nilai dasar yang menjadi bagian dari core values berakhlak. Nah, 7 nilai dasar tersebut itu kemudian diuraikan di dalam dimensi-dimensinya masing-masing, ya, dimensi perilakunya masing-masing, orientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat dan sudah tertera di aplikasi SIMAKI. Nah, kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa nanti setiap pimpinan tinggi media yang membawahi JPT Pratama, termasuk kepala UPT yang menjadi binaan dari jabatan tinggi media itu, akan menentukan rating terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi dengan indikator-indikator yang sudah ada di dalam aplikasi itu akan secara otomatis nanti akan muncul, ya, apakah hasil kerja dan perilaku kerja Ibu dan Bapak para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan kepala UPT itu berada dalam kondisi sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau berada di bawah ekspektasi. Tentu kalau hasil kerja ini jelas ukurannya, ya, tentu ada indikator-indikator sesuai dengan perjanjian kinerja, dan juga tentu mempertimbangkan upaya optimal yang sudah dilakukan. Ya, seperti kemarin ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau kemudian indikator-indikator kinerja itu tidak tercapai, tetapi sebenarnya sudah dilakukan secara optimal. Tapi karena ada faktor-faktor eksternal, suprasistem, sehingga targetnya tidak tercapai, tentu nanti pimpinan dalam hal ini pejabat penilai akan melakukan penilaian tentu berdasarkan justifikasi yang didapatkan. Jadi tentu akan ada proses di situ untuk melakukan dialog dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam memberikan penilaian tadi, pejabat pimpinan tinggi media juga wajib memberikan umpan balik terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi di dalam aplikasi SIMAKI juga ini sudah disiapkan kolom untuk memberikan feedback, ya. Bisa disampaikan by system di dalam SIMAKI, juga bisa dilakukan nanti melalui kegiatan pembinaan ataupun dialog kinerja antara pimpinan dengan para pejabat tinggi Pratama dan kepala UPT yang dinilai. Nah, kemudian sebagaimana SKP kita sebelum-sebelumnya, tentu akan ada nilai nanti, ya. Tentu akan ada nilai yang kemudian menentukan predikat kinerja kita. Ya. Predikat kerja saya kira tidak berubah, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sangat baik, kemudian ada perbaikan, kurang, dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi dasar, dan saya kira ini sangat penting untuk segera diselesaikan penilaian ini, karena misalnya ada beberapa teman-teman pejabat pimpinan tinggi Pratama dan kepala UPT yang di awal Januari ini mengusulkan kenaikan pangkat, baik itu kenaikan pangkat secara reguler ataupun kenaikan pangkat pilihan dan seterusnya. Nah, dalam penilaian ini nanti tentu hasil dari SKP yang sudah ditandatangani, penilaian kinerja yang sudah dilakukan, itu akan diinput ke dalam sistem untuk menjadi data dukung, dokumen penyampaian kepentingan layanan kepegawaian, pangkat, dan seterusnya, termasuk untuk kepentingan penilaian secara keseluruhan, evaluasi Bapak Ibu sebagai pimpinan kerja dan kepala UPT, dan juga untuk kepentingan pengelolaan karir, dalam hal ini manajemen talenta. Nah, seluruh proses itu nanti dilakukan melalui aplikasi SIMAKI, ya. Saya kira nanti akan disimulasikan, meskipun saya kira sudah juga dilakukan oleh teman-teman selama ini, dan Bapak Ibu juga sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Untuk saat ini juga sudah berproses untuk melakukan penilaian kinerja terhadap para pegawai yang ada di unit kerja Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu tidak ada bedanya, sama, dan kalau Bapak Ibu sudah bisa menggunakan itu dengan baik, saya kira tidak ada
hal lagi yang perlu dijelas ya, karena ini sudah dilakukan selama ini, bukan hal yang baru. Saya kira itu beberapa hal penting sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ini menjadi hal yang sangat urgen, dan mudah-mudahan di awal Januari ini sampai dengan nanti selesainya bulan Januari, sebelum Februari kita sudah bisa menyelesaikan penilaian, karena Bapak Ibu akan ditunggu lagi dengan penyusunan rencana kinerja. Saya kira juga sekarang ini sudah berjalan rencana kinerja yang akan dilakukan selama tahun 2023, dan juga tentu mengajukan perjanjian kinerja dan RAPK kepada pejabat penilai yang sudah ditetapkan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, perkenan, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya kira nanti hal-hal teknis akan disampaikan oleh teman-teman kami, dan apabila ada hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa didiskusikan, ditanyakan lebih lanjut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pembukaan. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi penilaian SKP khusus untuk JPT dan Kepala UPT pada hari ini kita buka secara bersama. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan untuk pembukaan dan juga pengantarnya. Izin Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk sosialisasi, kita akan ambil gambarnya terlebih dahulu. Kayak mohon kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini untuk bisa menyalakan kamera depannya. Kita ambil gambar. Di sini ada 8 slide Bapak Ibu. Oke, untuk slide yang pertama izin kan saya pandu 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang pertama sudah. Oke, baik, untuk slide selanjutnya set kedua 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya slide yang ketiga 1, 2, 3. Slide yang keempat 1, 2, 3. Slide yang kelima 1, 2, 3. Pernah waktu itu. Oke, slide yang ke-6 1, 2, 3. Baik, slide yang ke-7. 1, 2, 3. Yang terakhir slide yang ke-8. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita masuki acara sosialisasi evaluasi kinerja. Dalam hal ini adalah dalam rangka sosialisasi penilaian SKP JPT dan juga Kepala UPT yang akan dibawakan oleh analis kepegawaian ahli Madya Biro SDM kepada Ibu Rika Kania SSI APT MBP. Saya persilahkan. Ya, makasih Deki. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Oh ya, baik. Jelas, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan POM. Yang saya hormati juga Kepala Balai Besar ataupun Balai POM dan juga Kepala Lokapom di seluruh Indonesia. Jadi izinkan saya gitu ya untuk di siang ini gitu untuk memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum nanti kita kami akan sampaikan bagaimana nanti pengoperasiannya di aplikasi Simakin gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang agenda hari ini gitu ya kami dari Biro SDM akan mencoba menjelaskan gitu bagaimana proses gitu ataupun cara penilaian evaluasi penilaian kinerja untuk PPT Pratama dan juga Kepala UPT.
Nah, ini memang kalau kemarin kami juga sudah melakukan sosialisasi terhadap para pejabat fungsional ataupun pelaksana gitu ya, ataupun administrator gitu ya. Nah, sebenarnya kurang lebih tidak jauh berbeda gitu ya, kurang lebih sama Bapak Ibu gitu, ininya gitu ya, mekanismenya gitu ya, cara penilaiannya juga sama gitu. Cuma mungkin yang agak membedakan itu adalah untuk khusus PPT Pratama dan juga Kepala UPT gitu untuk tahun ini itu prosesnya adalah hanya ada penilaian kinerja tahunan gitu ya. Nah, kalau untuk yang di luar itu, kalau para pejabat pelaksana atau fungsional itu kan memang selain ada penilaian kinerja tahunan, juga ada penilaian kinerja triwulanan gitu ya. Tapi untuk tahun 2022 untuk para pejabat PPT pertama dan juga kepala UPT ini memang yang ada adalah penilaian tahunan untuk tahun 2022, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih nanti yang kurang lebih akan kami bahas itu adalah kaitannya adalah 6 hal ini Bapak Ibu. Jadi terkait evaluasi kinerja pegawai, juga bagaimana melakukannya ya, mulai dari menetapkan rating hasil kerja, kemudian juga rating perilaku, sampai nanti kami juga akan membahas terkait kategorisasi perilaku dan juga penetapan PIR 360 sampai nanti bagaimana penilaiannya di aplikasi Simakin gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, pada prinsipnya sebenarnya penilaian kinerja itu, evaluasi kinerja pegawai itu adalah suatu proses gitu ya, di mana memang pejabat penilai kinerja ini mereview seluruh hasil kerja dan juga perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu gitu untuk bisa menetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, ini memang mungkin yang agak berbeda gitu ya Bapak Ibu. Kalau tahun lalu gitu Bapak Ibu dinilai dengan Permen-Pan 8 tahun 2021, di mana nanti hasil keluarannya adalah berupa nilai gitu ya. Jadi misalkan kalau 100 itu nilainya masuk baik gitu ya. Kalau di atas kalau 120 itu sangat baik sepanjang ada inovasi gitu ya. Maka dengan Permen-Pan 6 tahun 2022 hasil akhir dari evaluasi kinerja ini nanti bentuknya adalah predikat Bapak Ibu. Jadi nanti akan ketahuan predikatnya apakah baik, sangat baik atau kurang gitu ya, atau butuh perbaikan dan kurang lebih seperti itu gitu. Ini yang membedakan penilaian yang tahun lalu di tahun 2021 dan yang saat ini di tahun 2022 gitu, seperti itu. Nah, dan pada prinsipnya evaluasi kinerja itu memang dibedakan ada 2 macam gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan evaluasi kinerja siklus pendek gitu. Nah, ada yang juga siklus penuh. Nah, yang siklus pendek itu adalah yang bisa dilakukan ya, bisa jadi setiap bulan gitu ya, atau triwulanan gitu ya, atau misalkan semesteran. Nah, ini tergantung nanti bagaimana sebuah instansi gitu ya menetapkan. Nah, untuk katakanlah kalau yang sekarang gitu ya, untuk para pejabat fungsional ataupun pelaksana ini memang ada yang nantinya siklus pendek gitu ya, yang per triwulan. Kemudian ada yang berikutnya adalah siklus penuh, itu adalah yang setiap tahun gitu. Nah, untuk tahun 2022 Bapak Ibu hanya akan dinilai secara siklus penuh gitu. Nah, namun demikian nanti terkait untuk penilaian perilaku sebagai informasi awal saja gitu ya. Kalau untuk penilaian evaluasi kinerja di tahun 2023 yang saat ini, nah itu apakah nanti akan tetap siklus penuh saja atau nanti akan ada siklus pendeknya, itu nanti izin kami akan sampaikan kemudian gitu ya, setelah ini memang mendapatkan persetujuan dari pimpinan pejabat pimpinan tinggi utama dan juga media gitu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk yang tahun 2022 penilaiannya hanya berupa siklus penuh gitu. Jadi hanya penilaian SKP tahunan. Nah, ini Bapak Ibu yang kami sampaikan, ini juga yang agak berbeda gitu ya, terkait penetapan rating. Jadi kalau kemarin kita Bapak Ibu gitu memberikan penilaian itu berupa angka gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan Permen-Pan 6 gitu ya. Jadi kalau Permen-Pan 6 tahun 2022 seperti Bapak Ibu ketahui, kita kan kata kuncinya itu adalah memenuhi ekspektasi gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Sehingga memang nanti pada saat penilaian itu memang para pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat penilai kinerja itu akan melihat realisasi tentunya gitu ya, ketika mau menetapkan rating hasil kerja akan melihat kembali realisasi progresnya gitu ya. Jadi kalau hasil kerjanya misalkan selesai di periode tahun ini ya otomatis hasil akhirnya. Tapi kalau misalkan itu adalah proses yang 2 tahunan misalkan, maka nanti dilihat target di tahun ini berapa. Nah, itu tentunya harus melihat itu gitu ya sebagai sebelum memutuskan untuk menetapkan rating gitu. Nah, kemudian juga pejabat penilai kinerja juga bisa mempertimbangkan umpan balik yang diterima gitu oleh yang dinilai itu. Nah, ini yang membedakan.
Nah, ketika menetapkan rating gitu, jadi nanti yang perlu diisi atau dipilih gitu oleh pejabat penilai kinerja itu hanya 3 hal ini gitu. Apakah di atas ekspektasi gitu ya? Apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi gitu. Nah, ini memang izin Bapak Ibu, ini memang kami meskipun nanti penilaian akhirnya Bapak Ibu nanti melihatnya adalah hasil hanya predikat gitu ya. Tapi dalam proses coding dan lain sebagainya memang ini ada proses perhitungannya gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti kalau di atas ekspektasi memang itu nilainya 2 gitu ya. Kalau sesuai ekspektasi 1 dan kalau di bawah ekspektasi 0. Sehingga nanti ada rumus untuk menghitung rating pada akhirnya gitu ya. Berapa sih rating terkait hasil kerja, itu adalah rata-rata dari hasil kerja gitu dibagi 2 kemudian kali 100. Sehingga nanti akan ada norma apabila misalkan setelah dihitung rumusnya, nanti apabila nilainya range-nya 91 sampai 100, maka nanti ratingnya hasil kerja itu adalah di atas ekspektasi. Tapi kalau 76 sampai 90,99 itu adalah sesuai ekspektasi, dan kalau di bawah 76 itu di bawah ekspektasi gitu. Jadi ini yang membedakan gitu Bapak Ibu. Jadi nanti sama seperti halnya nanti Bapak Ibu menilai pejabat fungsional gitu ataupun pejabat pelaksana yang ada di bawah kepenyeliaan Bapak Ibu gitu ya. Nanti pun gitu ya pimpinan itu juga hanya menilai ini gitu. Jadi hanya menilai dari setiap rencana kerja atau setiap, kalau di Bapak Ibu itu adalah setiap capaian IKU itu nanti dilihat gitu ya. Itu berhasil atau tidak gitu. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Biro SDM gitu ya. Apabila tidak berhasil gitu, tapi kemudian ada justifikasinya gitu, sudah diupayakan. Nah, bisa saja gitu ya pejabat penilai kinerja nanti itu menilainya itu tetap gitu sesuai ekspektasi gitu, meskipun misalkan capaiannya itu di bawah ekspektasi gitu. Ini memang yang membedakan itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti hanya tinggal di aplikasi itu dari setiap indikator itu tinggal setiap pimpinan memilih apakah gitu ya setiap rencana kerjanya gitu ya itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi gitu. Kalau sudah nanti dirumus sehingga nanti akan keluar hasil akhir gitu ya, hasil akhir dari penetapan rating perilaku kerja itu apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau tadi sudah menetapkan rating hasil kerja, maka yang kedua adalah penetapan rating perilaku kerja. Gitu. Nah, ini sama kurang lebih Bapak Ibu ketika memang ingin istilahnya menentukan rating dari perilaku ini, ya itu tentunya juga mempertimbangkan umpan balik yang diterima pegawai gitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu juga bisa, misalkan contoh kalau ketika Bapak Ibu menilai gitu ya pejabat fungsional gitu kan pasti dalam hal kita berkoordinasi gitu ya, ataupun ketika dalam kehidupan bekerja sehari-hari kan bisa kelihatan gitu ya observasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu pun gitu di rating ini sama gitu ya. Nanti hanya tinggal memilih apakah misalkan di aspek perilaku tertentu gitu ya, apakah dia di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi gitu. Nah, ini seperti yang disampaikan kalau sesuai dengan Permen 46 gitu ya, maka yang diukur adalah perilaku unsur berakhlak Bapak Ibu gitu. Nah, ini sama gitu ya, rumusnya adalah di atas ekspektasi itu 2, sesuai ekspektasi 1 dan di bawah ekspektasi 0. Nah, ini nanti akan kami rata-ratakan gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kami sudah hitungkan gitu nanti mana yang kalau rata-ratanya kalau nggak salah ini nanti di belakang gitu ya. Mana nanti hasil akhirnya adalah di atas sesuai ataupun di bawah. Nah, Bapak Ibu, kami untuk tahun ini gitu ya, karena memang sebenarnya pada prinsipnya kalau di Permen 46 itu memungkinkan ada yang disebut dengan pemberian ekspektasi khusus gitu. Jadi Bapak Ibu ketika dialog kinerja nanti kalau ketika untuk penyusunan SKP tahun 2023 gitu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa menambahkan ekspektasi khusus gitu ya. Jadi tidak hanya yang sudah default yang sudah ada di berakhlak ini gitu. Jadi bisa saja misalkan kalau boleh saya contohkan misalkan ya Bapak Ibu, ketika misalkan yang berorientasi pelayanan gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan gitu ya ekspektasi khusus kepada seseorang, misalkan katakanlah dia bekerja di pelayanan publik gitu. Kemudian ditambahkan ekspektasi khususnya untuk berorientasi pelayanan adalah tidak ada komplain atau misalkan dalam setahun komplain maksimal 5 gitu. Misalkan seperti itu. Itu memungkinkan Bapak Ibu. Maka itu akan masuk dalam ekspektasi khususnya gitu. Nah, namun demikian karena yang tahun 2022 ini memang karena Permen 46 ini baru
istilahnya keluar di bulan Maret gitu, dan kita juga memang belum melaksanakan sesuai dengan Permen 46 gitu ya di tahun 2022, maka memang untuk penyusunan SKP yang tahun 2022 ini kita memang kita tiadakan ekspektasi khususnya, karena memang kan kita tidak ada dialog tidak ada dialog kinerja gitu ya bersama pimpinan gitu ya terkait dengan ekspektasi khusus itu gitu, sehingga memang norma penilaian perilakunya nanti adalah yang dalam ini ya Bapak Ibu, dalam rumus dalam Simakin gitu ya, itu adalah maksimal gitu kalaupun semua memenuhi lebih dari ekspektasi gitu, maka nilai maksimalnya adalah 95. Tapi kalau nanti di tahun 2023 ada yang memang ditambahkan ekspektasi khusus, maka apabila dia di atas ekspektasi maka nilainya bisa sampai dengan 100 gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Namun demikian yang perlu saya ingatkan kembali, nilai-nilai ini sebenarnya kalau dalam penilaian kinerja gitu ya yang nanti disampaikan kepada BKN dalam hal misalkan untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya, itu tidak akan terlihat Bapak Ibu. Karena ini hanya kayak semacam rumus yang memang kami olah di dalam gitu ya, di coding itu untuk proses penentuan rating akhir dari hasil kerja maupun dari perilaku gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, ini adalah panduannya gitu ya, panduan secara singkatnya gitu ya, ketika terkait kategorisasi perilaku. Jadi kalau di atas ekspektasi itu adalah apabila pegawai ini secara konsisten gitu menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri, dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam ataupun di luar unit kerjanya. Jadi kalau dia sudah secara konsisten menjalankan diri sendiri dan juga untuk di luar, maka ini diukurnya di atas ekspektasi gitu. Kalau sesuai ekspektasi, dia secara konsisten menjalankan untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau di bawah ekspektasi, apabila pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN. Kurang lebih ini adalah panduan perilaku singkatnya gitu ya, yang diberikan dalam Permen 46 gitu. Nah, namun demikian Bapak Ibu, kami gitu ya untuk mempermudah, karena kan ini sebenarnya dari berakhlak itu ada 7 aspek perilaku. Dari 7 aspek itu masing-masing, contoh kayak bernya itu kan berorientasi pelayanan ya. Dari berorientasi pelayanan itu ada 3 aspek nanti yang akan dinilai. Nah, untuk mempermudah gitu kami sudah membuatkan panduan panduan cara penilaiannya. Jadi deskripsinya gitu apa yang dimaksud, contohnya misalkan ketika berorientasi pelayanan gitu ya. Nanti saya coba jelaskan di belakang gitu ya. Nah, itu kami sudah buatkan panduan perilakunya untuk mendeskripsikan gitu ya yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan dengan subaspek A misalkan itu seperti apa deskripsinya. Kemudian contoh perilakunya seperti apa gitu, sehingga ini memudahkan gitu bagi siapapun nanti yang untuk melakukan penilaian perilaku untuk bisa menilai gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada salah satu tambahan bahwa dalam menetapkan rating perilaku kerja gitu ya, pejabat penilai kinerja juga perlu memperhatikan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi dan membandingkan perilaku kerja antar pegawai. Artinya nanti ini Bapak Ibu memang Permen 46 ini memang sedikit berbeda gitu ya dengan Permen 48 gitu ya. Ini memang yang sangat berubah drastis itu di sini gitu, karena memang kalau cara penilaiannya itu sebenarnya di awal itu harus melihat dulu capaian organisasinya. Artinya kalau di level pimpinan unit kerja itu adalah capaian IKU Bapak Ibu gitu. Nah, dari capaian IKU Bapak Ibu ini sebenarnya nanti akan berpengaruh terhadap predikat kinerja para pejabat fungsional ataupun pelaksananya gitu. Karena kalau capaian Bapak Ibu sangat baik misalkan seperti itu ya, maka otomatis gitu di bawah pegawai-pegawai di bawah kewenangan Bapak Ibu ini otomatis kebanyakan itu pastinya ada yang banyak sangat baik gitu ya dibandingkan yang baik ataupun kurang gitu, seperti itu. Jadi nanti memang ini juga memang kurang lebih seperti itu gitu untuk penilaiannya gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi contoh gitu ya untuk berorientasi pelayanan. Nah, ini salah satu indikator perilaku yang pertama itu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, kami sudah buatkan panduannya, contoh gitu ya kalau misalkan terkait memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kalau di atas ekspektasi gitu ya, deskripsinya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang mungkin muncul pada masa-masa mendatang untuk dijadikan dasar pengembangan layanan guna mengantisipasi kebutuhan tersebut gitu. Nah, contoh perilaku misalnya melakukan inisiasi untuk mengembangkan layanan yang mengarah pada isu-isu potensial dan kebutuhan layanan di masa yang akan datang. Jadi intinya kalau di atas ekspektasi itu gitu ya, kalau seseorang gitu dia sudah paham apa kebutuhan
pelanggannya, dan juga dia mencoba gitu menjadikan kebutuhan pelangganan itu untuk dijadikan pengembangan layanan gitu, ataupun mencari solusi-solusi. Nah, ini artinya dianggap di atas ekspektasi gitu. Berbeda ketika misalkan sesuai ekspektasi gitu, dia melakukan pemetaan gitu ya, dan cukup tahu gitu bahwa memang ada kebutuhan itu ya, tapi hanya sekedar melakukan itu saja, melakukan pemetaan, tahu gitu dan melakukan pemetaan, tapi ya tidak melakukan upaya-upaya yang yang inovatif gitu ya, atau upaya-upaya lebih gitu. Nah, ini maka itu tentunya sesuai ekspektasi gitu. Nah, kemudian juga kalau di bawah ekspektasi adalah dia hanya tahu saja, dia tahu gitu ada kebutuhan, tapi tidak melakukan apa-apa. Tahu bahwa ada kebutuhan gitu. Nah, ini yang kelihatan kurang lebih degradasinya ya Bapak Ibu, ketika di atas ekspektasi gitu, kemudian sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya panduan yang kami sudah sediakan, dan ini nanti sudah ada dalam aplikasi Simakin. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membaca atau membuka PPT ini, nanti Bapak Ibu tinggal dalam dalam aplikasinya tinggal klik tanda tanya gitu, di situ sudah ada gitu ya, sudah kami tambahkan di situ gitu. Nah, ini juga nanti akan dilakukan oleh tentunya para pejabat pimpinan tinggi media ataupun pejabat penilai kinerja lainnya gitu ya dalam melakukan penilaian. Yang lainnya ini mungkin nanti apabila Bapak Ibu mau baca bisa kami bagikan. Kurang lebih ini menjelaskan gitu ya cara-cara istilahnya deskripsi dan contoh perilaku dari penilaian kategori perilaku. Izin saya lanjutkan saja ke yang lain. Oke. Nah, ini Bapak Ibu satu hal lagi bahwa memang kami mencoba untuk menerapkan, ini sudah diterapkan untuk yang pejabat fungsional gitu ya, dan untuk pejabat pelaksana itu adalah penilaian 360 gitu. Nah, jadi tahun ini pun kita menguji coba untuk penilaian 360 gitu. Namun demikian Bapak Ibu, meskipun saat ini kita lakukan penilaian 360, namun penilaian 360 untuk tahun 2022 ini belum masuk ke dalam hal yang dihitung bobotnya gitu. Jadi hanya sebagai nanti contoh gitu ya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu melakukan penilaian tahunan untuk pejabat fungsional sama pejabat pelaksana, nanti Bapak Ibu pasti ketika mau menilai perilaku, itu nanti Bapak Ibu bisa membaca umpan-umpan balik yang diterima oleh pegawai yang akan Bapak Ibu nilai gitu. Tapi umpan baliknya itu tidak akan ada namanya Pak, karena ini sifatnya rahasia gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat gitu apa sih gitu masukan-masukan dari apakah istilahnya ketua tim kerjanya atau rekan sejawatnya gitu ya, atau kalau misalkan ketua tim ada yang di bawahnya gitu ya, istilahnya anggota tim kerjanya gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai dasar, sebagai pertimbangan ketika mau melakukan penilaian 360 gitu. Jadi hanya untuk tahun 2022 hanya sebagai pertimbangan ya Bapak Ibu, tidak masuk dalam persentase penilaian perilakunya gitu untuk tahun 2022. Tapi untuk tahun 2023, penilaian kinerja tahun 2023 ini nanti akan masuk gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini penentuan peer-nya adalah bagi pejabat pimpinan tinggi pertama, maka nanti atasannya adalah pejabat pimpinan tinggi media. Kemudian rekan sejawatnya adalah berarti pejabat pimpinan tinggi pertama yang dalam satu satuan kerja. Kemudian juga nanti untuk yang dianggap dengan bawahannya adalah seluruh ketua tim kerja dan 70% pegawai selain ketua tim kerja. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kepala balai besar atau balai POM, atasannya adalah pejabat pimpinan tinggi media yang sebagai pembina. Kemudian rekan sejawatnya adalah 70% kepala balai besar ataupun balai POM di dalam satu lingkup binaan. Gitu. Jadi kalau misalkan binaan kedeputian 1 ya berarti 70% dari kedeputian dalam pembina deputi 1 gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk bawahannya adalah berarti seluruh ketua tim kerja dan 70% pegawai selain ketua tim kerja gitu, seperti itu. Kemudian untuk kepala Lokapom, atasannya berarti kepala balai besar atau balai POM koordinator. Kemudian untuk rekan sejawatnya berarti 70% kepala Lokapom dalam satu lingkup binaan gitu ya. Kemudian untuk bawahannya adalah seluruh pegawai di Lokapom gitu. Kurang lebih untuk penentuan peer-nya seperti ini gitu ya. Tapi nanti seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu, untuk tahun ini penilaian 360 ini tidak mempengaruhi terhadap penilaian perilaku Bapak Ibu secara langsung gitu. Karena ini hanya sebagai umpan balik atau bahan pertimbangan untuk pejabat penilai kinerja nanti menentukan perilaku penilaian perilaku Bapak Ibu sekalian gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian nah ini kurang lebih nanti akan seperti ini gitu ya. Nanti buat Bapak Ibu gitu, Bapak Ibu kan juga nanti akan melakukan penilaian tentunya. Penilaian 360 nanti akan kelihatan sebenarnya
siapa saja yang Bapak Ibu nilai gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu melihat umpan balik untuk Bapak Ibu, nah itu Bapak Ibu tidak bisa lihat gitu ya, karena memang kami tutup gitu ya, agar lebih objektif, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat misalkan siapa yang melakukan penilaian 360 gitu. Jadi hanya bisa melihat masukannya saja seperti apa gitu, tapi tidak bisa melihat siapa yang yang memberikan masukan tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini mungkin kekecilan ya. Nanti mungkin dalam simulasi saja Bapak Ibu dijelaskan. Jadi yang seperti yang ini yang tadi saya sampaikan, ini ada misalkan 7 gitu ya. Ada 7 ada 7 aspek gitu. Nah, ini masing-masing Bapak Ibu nanti harus menentukan gitu ya, apakah di bawah ekspektasi, apa sesuai ataupun di bawah gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, satu hal lagi tadi yang saya lupa menyampaikan adalah ini Bapak Ibu, untuk hasil kerja Bapak Ibu nanti hasil kerja itu untuk yang sifatnya adalah IKU utama, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan secara manual. Jadi memang nanti di aplikasi Simakin gitu ya, itu sudah otomatis akan menarik data dari Simetris. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon bantuannya gitu untuk memastikan, nanti dipastikan untuk para penanggung jawab yang pengisi Simetris gitu ya, untuk betul-betul sudah memasukkan gitu, sehingga nanti ketika aplikasi Simakin menarik ke Simetris itu sudah semua capaian IKU Bapak Ibu sudah semuanya terisi gitu, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, kaitannya selain yang IKU yang memang ada dalam perjanjian kinerja gitu, yang kedua itu adalah ada yang berupa direktif penugasan ya Bapak Ibu. Setahu saya ada 3 gitu ya, yang default gitu ya. Yang satu adalah terkait indeks karsipan, pengelolaan karsipan, yang kedua adalah indeks pengelolaan BUMN, dan yang ketiga adalah indeks pengelolaan barang dan jasa. Nah, untuk 3 indeks itu Bapak Ibu bisa masukkan capaiannya secara manual ke aplikasi Simakin. Dan seingat saya minggu lalu kami sudah meneruskan hasil penilaian 3 indeks itu dari Biro Umum gitu. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nilainya berdasarkan surat yang telah kami kirimkan gitu. Itu barangkali Bapak Ibu mudah-mudahan bisa cukup jelas gitu. Nanti mungkin apa yang berbayang-bayang nanti akan lebih jelas ketika proses simulasi di aplikasinya. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rika untuk paparan yang pertama. Izin Bapak Ibu, untuk yang kedua kali ini adalah simulasi terkait penilaian SKP untuk Kepala UPT dan juga JPT yang akan didemokan oleh Dinas Kepegawaian Alim Muda Biro SDM Badan POM kepada Bapak Hendra Fitrianto. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Balai Besar POM dan Kepala Lokapom di seluruh Indonesia, izinkan saya melanjutkan paparan terkait dengan simulasi bagaimana proses mengajukan penilaian untuk jabatan pimpinan tinggi maupun Kepala UPT kepada Deputi Pembina maupun kepada Kepala Balai untuk Kepala Loka. Izin Burus, saya menggunakan akun Burus untuk simulasi, tapi tidak perlu khawatir karena ini akunnya akun development, jadi tidak akan masuk ke akun production. Silakan. Ya, langkah awal Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bu Rika ya, untuk pengajuan penilaian di level jabatan pimpinan tinggi, mohon bantuannya untuk dipastikan bahwa seluruh capaian IKU di aplikasi Simetris sudah di-entry sampai dengan bulan ke-12. Kalau saat ini kan bulan ke-12 ya. Nah, nanti sampai dengan bulan ke-12 pastikan dulu sudah di-entry sebelum nanti Bapak Ibu melakukan sinkronisasi melalui aplikasi Simakin. Untuk melakukan pengajuan penilaian, langkahnya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di pelaksanaan rencana kinerja di akunnya Bapak Ibu masing-masing, kemudian ada dokumentasi kinerja, klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini tampilan untuk tahun 2022 Bapak Ibu. Namun nanti di 2023 kami rencananya akan ada penilaian siklus pendek untuk JPT maupun Kepala UPT. Jadi nanti akan muncul 2 hal, muncul yang periodik dan muncul yang tahunan. Tapi karena tahun 2022 masih tahunan, ini tampilannya hanya seperti ini, beda dengan fungsional yang ada tampilan periodiknya dan tampilan siklus penuh atau tampilan tahunannya. Untuk dapat mengajukan penilaian, statusnya Bapak Ibu SKP-nya harus realisasi, jadi pastikan ya statusnya harus realisasi.
Ketika statusnya realisasi, nanti Bapak Ibu baru bisa mengajukan penilaian. Langkahnya mudah, di tombol paling kanan tinggal klik action, kemudian klik pengajuan penilaian. Ini adalah SKP Bapak Ibu, baik itu rencana hasil kerjanya maupun perilaku kerjanya. Langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan, itu ada tombol biru di antara kolom 5 dan kolom 6 Bapak Ibu, itu sinkronisasi data dengan simetris. Ini yang nanti akan menghubungkan data simetris, capaian IQ di simetris, dengan capaian SKP di Simakin. Makanya tadi saya minta tolong dipastikan seluruh capaian IQ di aplikasi simetris sudah di-entry sebelum Bapak Ibu lakukan sinkronisasi. Ini kosong semua, realisasinya masih Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik sinkronisasi dengan simetris, nah ini akan muncul pop-up seperti ini. Jadi ada target periodik per bulan, ada target realisasi per bulan. Nah, karena ini kondisinya kita sudah di tahun, atau maaf, di bulan ke-12, makanya realisasi merahnya di bulan ke-12 nih. Nah, nanti saya akan contohkan sebentar untuk kepala UPT yang mengalami mutasi di pertengahan tahun. Contoh, ada beberapa kepala UPT yang di bulan Maret, di bulan Juni itu mutasi, itu bagaimana penilaiannya nanti kami akan contohkan salah satu. Tapi kalau Bapak Ibu penuh di dalam tahun tersebut di salah satu PT, nanti tampilannya harusnya seperti ini. Di bulan ke-12, ini, kemudian targetnya juga target 12, B12. Pastikan terlebih dahulu semua capaian sudah terisi. Kalau sudah terisi, otomatis seharusnya sudah tertarik datanya di aplikasi Simakin. Ketika Bapak Ibu sudah yakin semuanya terisi, nanti tinggal klik simpan. Nanti secara otomatis capaian yang ada di simetris akan masuk ke dalam capaian SKP Bapak Ibu semuanya di aplikasi Simakin. Tapi misal katakanlah Bapak Ibu sudah terlanjur sinkronisasi gitu ya, kemudian ternyata ada perbaikan di input capaian simetrisnya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi ulang, supaya tadi perbaikan yang dilakukan di aplikasi simetris dapat dibaca kembali di aplikasi Simakin. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, yang bisa dimasukkan atau yang bisa disinkronisasi dari aplikasi simetris hanyalah IQ atau rencana kinerja atau sasaran kinerja yang berasal dari perjanjian kinerja. Sementara Bapak Ibu punya indikator kinerja lain yang sifatnya direktif penugasan atau inisiatif strategis. Nah, kalau yang inisiatif strategis atau direktif penugasan, Bapak Ibu harus entry manual terkait dengan capaiannya. Kalau untuk direktif penugasan, kemarin kami sudah mengedarkan surat, ya Bapak Ibu, surat dari Kepala Biro SDM, menyampaikan hasil direktif penugasan untuk meningkatnya pengelolaan kearsipan, meningkatnya pengelolaan barang milik negara, dan meningkatnya pengelolaan barang dan jasa. Jadi nanti dari surat tersebutlah dasar Bapak Ibu menuliskan realisasi di kolom realisasi di aplikasi Simakin. Ke bawah, Dimas. Nah, ini Bapak Ibu, 3 yang paling bawah ya, ini kan direktif penugasan sifatnya, jadi tidak merupakan sinkronisasi data dari simetris, jadi Bapak Ibu harus isi manual. Tentunya sesuai dengan data yang kami sampaikan kemarin, data penilaian yang sudah dilakukan oleh Biro Umum. Diisi aja, Dimas. Nah, setelah memastikan semua capaian realisasi terisi, Bapak Ibu tugas selanjutnya adalah harus memberikan justifikasi. Khususnya bagi yang target-target yang tidak tercapai, atau bagi target-target yang capaiannya melebihi 120%. Karena ini nanti bisa menjadi pertimbangan dari pejabat penilai kinerja untuk memutuskan tadi, rating di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, maupun di bawah ekspektasi. Selain memberikan justifikasi, Bapak Ibu juga harus melengkapi data dukung. Nah, Bapak Ibu bisa upload nanti membuat satu link Google Drive yang isinya data dukung terkait dengan capaian kinerja Bapak Ibu yang menunjukkan Bapak Ibu klaim capaian sekian, targetnya sekian. Nah, itu dilengkapi dengan data dukung berupa apa gitu. Salah satu yang mungkin bisa dijadikan data dukung adalah capaian RAPK mungkin yang punyanya teman-teman Biro Perencanaan dan Keuangan. Intinya adalah bagaimana nanti pejabat penilai kinerja
akan mudah melakukan pengecekan data dukung sebelum menentukan ratingnya. Rating di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, pastikan seluruh justifikasi dan seluruh seluruh justifikasi dan seluruh link terisi, karena kalau tidak terisi, ini pengajuan penilaian tidak dapat dilakukan. Isi dulu, Dimas, semuanya. Ini justifikasinya apa saja ya Bapak Ibu ya. Bentuknya adalah deskriptif, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait dengan capaian-capaian yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada pejabat penilai kinerja. Justifikasi ini nanti secara langsung dapat dibaca oleh pejabat penilai kinerja sebagai pertimbangan tadi salah satunya untuk menetapkan rating ekspektasi. Di samping selain memperhatikan capaian maupun targetnya dan data dukung yang Bapak Ibu sampaikan. Kita tunggu dulu, semuanya harus dipastikan terisi. Ingat Bapak Ibu, pastikan seluruh umpan balik maupun link data dukung semuanya terisi. Kalau tidak terisi nanti pasti tidak akan bisa Bapak Ibu ajukan penilaiannya. Yang membedakan penilaian kinerja sesuai dengan Permenpan RP nomor 6 dengan Permenpan sebelumnya, kalau dulu kan penilaiannya berupa angka ya, realisasi dan target dibagi gitu kan ya. Nah, sekarang kan enggak lagi. Sekarang itu realisasi dan target ini hanya menjadi pertimbangan. Targetnya berapa, realisasinya berapa, kemudian ini yang menjadi pertimbangan pejabat penilai nanti untuk memberikan penilaian sesuai rating. Tentunya dengan tadi membaca justifikasi yang Bapak Ibu sampaikan, plus data dukung yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau semuanya sudah yakin terisi, kemudian Bapak Ibu catatkan mohon untuk dilakukan penilaian. Kemudian kirim ke pejabat penilai. Nanti selanjutnya adalah prosesnya, kalau sudah Bapak Ibu kirimkan, nanti statusnya berubah dari realisasi menjadi penilaian. Artinya tugas Bapak Ibu sudah selesai di sini. Nanti berikutnya adalah tugasnya Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media untuk melakukan proses penilaian. Nah, sebelum nanti saya mencontohkan proses penilaian di JPT Media, yang nanti mungkin juga Bapak Ibu dapat gunakan untuk Bapak Ibu menilai tahunan ya, masing-masing pegawai Bapak Ibu, kita masuk dulu ke itu, Dim. Salah satu contoh kepala UPT yang mutasi. Izin Pak Yudi, saya pakai akunnya Pak Yudi ya, untuk mencontohkan yang mutasi. Dim, Pak Yudi Noviandi, Dim. Silakan, silakan.
Nah, kalau tampilan di Burus tadi karena penuh di Balai Besar POM di Surabaya, tampilannya hanya satu ya. Jadi artinya nanti Burus dinilai untuk secara keseluruhan sebagai kepala UPT Balai Besar POM di Surabaya. Nanti kalau untuk Pak Yudi berbeda. Karena Pak Yudi ini dimutasi sebelumnya di Jakarta ya Pak. Kemudian pindah ke Balai Besar POM di Banda Aceh. Nanti pakai proporsi Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya di Jakarta juga dinilai, yang di Banda Aceh juga dinilai. Sesuai dengan yang menilai adalah sesuai dengan deputi pembinaannya masing-masing. Dokumentasi sama pelaksanaan rencana kinerja, dokumentasi kinerja. Nah, nanti kalau punyanya Pak Yudi akan muncul dua seperti ini. Yang atas ini pada saat di tempat lama, kemudian yang bawah ini di tempat yang baru. Coba buka yang atas tim Januari sampai dengan Maret ya Pak. Betul ya Pak, yang di Balai Besar POM di Jakarta. Langkahnya sama, action, kemudian nanti pengajuan penilaian, kemudian menggunakan sinkronisasi data dengan simetris. Pak Hen, izin Pak, itu tadi yang waktunya Pak Yudi yang kedua, Maret-Maret juga Pak, maaf. Mas Dimas boleh balik dulu, takutnya ini. Ini harusnya April sampai dengan Desember nih, nanti diperbarui periodenya teman-teman di Aceh. Nah, yang Januari Maret ini pengajuan penilaian. Nah, nanti sama prosesnya dengan menggunakan sinkronisasi data dengan simetris. Nah, karena tadi Pak Yudi selesai di bulan Maret, nanti tombol merahnya tadi kalau Burus kan di bulan 12 ya. Ini Pak Yudi berada di bulan 3 Maret. Nah, tugasnya Bapak Ibu ini harus memindahkan yang kolom biru ini. Ini kan kolom biru targetnya target B12. Sementara capaiannya hanya 3 bulan. Nah, tugas Bapak Ibu adalah memindahkan capaian B12 ini ke B3. Nah, semuanya pastikan capaian yang di B12 dipindahkan ke B3 supaya sesuai dengan capaiannya, capaian target hingga ke bulan ketiga. Nah, terus sama prosesnya. Berikutnya adalah sama. Yang membedakan hanya tadi poinnya adalah ketika Bapak Ibu mutasi, artinya Bapak Ibu nanti akan tampil seperti ini. Bapak Ibu tugasnya adalah memindahkan target di B12 ke dalam B sesuai dengan Bapak Ibu mutasi. Bulan Bapak Ibu dimutasi. Ketika tadi Maret selesai ya, berarti targetnya diselesaikan di bulan Maret. Nanti dipindahkan yang tombol sebelumnya ada di target B12 ke target B3. Itu saja perbedaannya kalau untuk yang irisan. Kalau yang untuk full tadi seperti yang kami contohkan di Balai Besar POM di Surabaya. Nah, sekarang kita coba masuk ke penilaian, Dimas. Nah, penilaian nanti dilakukan di akun Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Untuk saat ini memang kami sedang mencari waktu, Bapak Ibu, untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu Jabatan Pimpinan Tinggi bagaimana cara menilai. Namun kami memang di bawah sudah kami sampaikan sekre-sekre kedeputian, baik itu level sektama, irtama, deputi 1 sampai dengan deputi 4 sudah kami bimbing untuk bagaimana nanti cara menilai UPT, SKP Kepala UPT maupun SKP Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama. Karena bisa saja nanti mungkin Jabatan Pimpinan Tinggi Madyanya hanya memberikan di atas kertas gitu ya, kemudian yang mengeksekusi secara nilai di sistem adalah masing-masing sekre kedeputian. Namun kami juga nanti tidak menutup kemungkinan kami akan sampaikan secara langsung ke Bapak Ibu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk bagaimana cara menilai di aplikasi. Mas Dimas izin, itu bukan yang dev Mas. Itu yang asli, takutnya nanti ke notif ke Bu Elinnya. Oke, ya makasih. Untuk melakukan penilaian tahunan, tinggal diklik saja Bapak Ibu penilaian tahunan. Kemudian klik belum dinilai.
Nah, ini tadi sudah muncul ya, punyanya Burus, yang siap untuk dilakukan penilaian. Klik penilaiannya. Nah, nanti ini tampil seperti ini, sama tadi tampil yang sudah di halamannya Burus ketika menyampaikan penilaian. Jadi realisasi nanti akan terlihat sesuai dengan yang disampaikan oleh Burus tadi melalui sinkronisasi simetris maupun input data hasil detektif penugasan. Kemudian nanti di tombol bawah ungu ini ya Bapak Ibu ada justifikasi. Ini nanti yang justifikasi yang Bapak Ibu sampaikan, ya, yang Bapak Ibu sampaikan nanti bisa dibaca secara langsung oleh pejabat pimpinan tinggi untuk sebagai pertimbangan. Apakah nanti akan menentukan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Kemudian tautan link data dukung yang Bapak Ibu sampaikan sebagai data dukung capaian, itu nanti bisa dilihat di tombol yang warna ungu. Kemudian nanti sebenarnya akan kami tambahkan satu lagi Bapak Ibu, tadi yang Bu Rika sampaikan ya, nanti pejabat pimpinan tinggi atau Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja bisa melihat hasil umpan balik 360 sebelum nanti Bapak Ibu semuanya ini menetapkan rating, tapi itu nanti untuk perilaku. Kalau untuk hasil kerja, nanti pejabat penilai kinerja, baik itu nanti Bapak Ibu perannya sebagai pejabat penilai kinerja, ini nanti hanya memastikan rating terisi. Ratingnya adalah pilih di atas sesuai di bawah. Nah, ketika memilih rating ini tadi, Bapak Ibu bisa melihat justifikasi yang disampaikan, kemudian bisa melihat link data dukung yang disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat atau menilai JA/JF, nanti Bapak Ibu bisa melihat kemajuan capaian periodiknya. Nah, itu nanti kalau di akunnya Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja JA dan JF. Nah, nanti menilainya mudah, tinggal pilih sesuai tadi di atas, di bawah, atau sesuai ekspektasi. Kemudian tadi kewajiban Bapak Ibu semuanya nanti kalau Bapak Ibu sebagai pejabat penilai, nanti Bapak Ibu wajib memberikan umpan balik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hasil kerja untuk rencana kinerja yang ini, itu seperti apa? Tentunya ini nanti harus saling berhubungan dengan rating yang Bapak Ibu berikan. Ketika Bapak Ibu berikan rating di atas ekspektasi, Bapak Ibu harus menyampaikan kenapa Bapak Ibu memberikan rating di atas ekspektasi. Sama halnya ketika Bapak Ibu memberikan rating di bawah ekspektasi. Sampaikan juga alasan kenapa Bapak Ibu memberikan rating di bawah ekspektasi. Dan harapan-harapan untuk ke depan bagaimana. Ini boleh disampaikan pada saat Bapak Ibu memberikan umpan balik. Cepat saja, Din. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja, ini ada tombol simpan sementara Bapak Ibu. Misalkan ketika Bapak Ibu sedang menilai kinerja gitu ya, kemudian ternyata ada gangguan atau ada panggilan lain gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik simpan sementara. Kalau klik simpan sementara ini nanti yang sudah Bapak Ibu lakukan tidak akan hilang. Gitu. Ini fitur yang sudah kami coba sediakan untuk supaya Bapak Ibu tidak mengulang-ulang penilaian. Ini juga sama ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ada emoticon yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memberikan umpan balik selain tadi Bapak Ibu memberikan deskripsi. Izin bertanya. Medan. Monggo Pak. Ya, enggak, cuma nanya aja. Apakah yang dijustifikasi itu hanya yang melebihi atau yang kurang saja, atau yang maksud saya kalau dia rata-rata maksudnya memenuhi syarat. Maksud saya itu kalau range-nya cuma 100 atau tidak melebihi target dan tidak di bawah target, enggak perlu justifikasi kan? Enggak perlu Pak, nanti boleh strip aja ya. Tetap harus diisi, strip aja nanti supaya bisa tetap berjalan Pak. Karena ini harus diisi kewajibannya Pak. Nanti Bapak Ibu bisa isi strip gitu aja kalau memang sudah terpenuhi targetnya gitu. Oke. Iya, itu aja sih, rata-rata sih udah memenuhi target semua. Cuman kan kadang memang ada beberapa yang melewati dan lain-lain. Itu aja sih Mas, terima kasih. Ya, siap Pak. Malas mengisi Pak Martin itu. Bukan malas ngisi, saya mau aja. Halo Pak Ketua. Memang jadi lambat Pak, ya.
Sudah Pak Ketua yang bicara, Oke. kita nggak jadi bicara lah ini. Izin Orang bertanya suara terakhir, berbeda. Pak. Oke. Lanjut Pak. Izin Pak Hendra, utarakan. Ya, mangga Pak. Ya, Daripada mohon habis izin, mohon izin bertanya terkait tadi disampaikan oleh Bu Rika Kania bahwa rating hasil kerja pegawai kalau di atas ekspektasi itu 91 sampai 100, sesuai ekspektasi 76 sampai 90,99%. Di bawah ekspektasi itu di bawah 76. Nah, kalau melihat yang ini, apakah ini berlaku yang seperti disampaikan Ibu Rika Kania? Apakah yang sesuai ekspektasi itu kalau misalnya dia mencapai target, misalnya 100%, dia mencapai target 100%. Kalau di bawah 100%, misalnya 99,99, apakah itu di bawah ekspektasi? Atau misalnya kita ini Pak, kita memberikan persenan, kalau misalnya dia 99,99 bagi 100 kali 100%, jadi itu sekitar 99. Jadi seperti di rating disampaikan Ibu Rakania, dia masuk 90 range 91 sampai 100. Itu seperti itu Pak, atau dilihat saja dari pencapaian, kalau tidak mencapai ekspektasi, tidak mencapai target, jadi di bawah ekspektasi. Kalau dia mencapai target sesuai dengan target, sesuai ekspektasi. Kalau di atas target, misalnya dia targetnya 95, di atas 95 dia dapat 96, artinya di atas ekspektasi. Mohon penjelasan terkait dengan itu Pak Hendra, bagaimana? Ya, izin Pak Heri. Ya, sebenarnya untuk angka rating tadi izin memang sebenarnya ada sedikit kesalahan tadi ya, yang dipakai Bu Rika masih yang lama Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca di surat kami ya, surat yang penilaian kinerja sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6. Saya yakin Bapak Ibu sudah terima semua. Jadi normanya itu adalah pakai angka Pak. Jadi nilai 1,5 ke atas, 1,5 sampai dengan ke atas ya, itu nanti baru dikatakan di atas ekspektasi. Plus, tapi ada plusnya. Tidak ada rencana kinerja yang di bawah ekspektasi. Jadi untuk nilai sangat baik itu apabila nilainya 1,5 ke atas. 1,5-nya ini dari mana? Ini dari sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dinilai kan masing-masing pejabat penilai tadi memasukkan nilai di atas, di bawah, sesuai itu kan tadi ada nilainya. Kalau di atas itu 2, sesuai itu 1, di bawah itu kan 0. Nah ini nanti di rata-rata. Dari seluruh, misalkan katakanlah di Burus ada 32 ya. 32 ini kan masing-masing punya rating tadi. Di atas, sesuai atau di bawah. Nah ratingnya ini di rata-rata Pak. Nanti ketemunya berapa angkanya? Kalau ketemunya 1,5 ke atas, plus tidak ada hasil kerja yang di bawah ekspektasi, ini baru bisa dikatakan di atas ekspektasi. Tapi kalau ratingnya antara 0,76 sampai 1,49 gitu atau 1,5 gitu ya, itu masih sesuai ekspektasi. Kalau di bawah 0,76 ini nanti di bawah ekspektasi. Jadi berdasarkan rata-rata yang dipilih. Nah, penentuan di atas, di bawah, sesuai, itu kan yang menentukan nanti pejabat pimpinan tinggi media, Pak Heri. Nah, salah satu pertimbangannya pasti melihat capaian. Antara targetnya berapa, realisasinya berapa gitu kan ya. Makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu, karena nanti penilaiannya bukan berupa angka, penilaiannya adalah pemilihan ekspektasi, Bapak Ibu sampaikan justifikasi. Justifikasinya kenapa ini tidak tercapai? Karena bisa saja nanti, contoh ketika ini tidak tercapai, tapi Bapak Ibu punya justifikasi yang kuat, gitu ya. Nanti katakanlah pejabat pimpinan tinggi media masih bisa mempertimbangkan. Oh, saya tahu betul bahwa beliau ini sudah bekerja secara maksimal untuk mencapai target, tapi karena satu dan lain hal yang memang Bapak Ibu sebutkan tadi alasannya dapat diakui kebenarannya. Nah, ini yang bersangkutan atau Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media mungkin masih bisa mempertimbangkan walaupun secara target di bawah masih bisa dikatakan sesuai ekspektasi. Jadi finalnya memang ada di pejabat pimpinan tinggi media, diperkuat dengan perbandingan antara target dan realisasi, justifikasi yang Bapak Ibu sampaikan, dan data dukung tentunya yang Bapak Ibu sampaikan juga untuk memperkuat capaian kinerja yang Bapak Ibu isi. Itu Pak Heri. Maksud saya begini Pak Hendra, yang misalnya ini poin 32, Ya. Poin 32.
Ini kan targetnya 60 sampai 79 Iya. nilainya. Tapi dia realisasinya 79. Artinya dia masuk range ini. Jadi kita tulis dia sesuai ekspektasi di situ. Kalau misalnya dia nilainya 82, apakah kita tulis di situ di atas ekspektasi? Nah, Di belum atas tentu. ekspektasi. Belum Oh. tentu Pak Heri. Jadi pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu juga harus lihat ya, data dukung yang disampaikan, terus upaya yang bersangkutan untuk mencapai target yang melebihi target itu seperti apa. Kalau biasa-biasa saja masih, Bapak Ibu cukup pilih sesuai ekspektasi nggak apa-apa gitu. Tidak perlu di atas ekspektasi. Sama halnya nanti ketika pejabat pimpinan tinggi media menilai Bapak Ibu semua. Ya. Ketika capainya di atas target, tapi kalau pejabat pimpinan tinggi media merasa masih biasa-biasa aja, ya tidak perlu dipilih di atas ekspektasi, hanya sesuai ekspektasi gitu. Jadi ini tergantung dari jabatan pimpinan tinggi menilai. Tadi makanya saya sampaikan, penilaiannya tidak hanya membandingkan target dan realisasi saja, ini hanya sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih rating tadi. Bapak Ibu bisa lihat justifikasinya apa yang disampaikan, data dukungnya yang disampaikan seperti apa. Nah ini yang meyakinkan Bapak Ibu untuk memilih rating. Di atas sesuai atau di bawah. Begitu, Pak. Mas Rian. Oke, terima kasih Izin. Pak Hendra. Mas Rian, Izin, Mas Hendra. Medan. Monggo, Bu. Izin Mas Hendra. Jangan Medan terus. Mas Hendra, Ya, itu Bu. Iyalah, blok Bu, nggak RT-nya ada dulu, Bu, bukan Medan terus. nggak ada persen ya Saya menolak realisasinya. aja. Gimana, Bu? Itu realisasinya masih dalam bentuk angka ya, tidak ada persennya, jadi memberikan keyakinan ke kita bahwa itu tercapai atau tidak. Enggak, ini tuh capaiannya, Bu. Jadi antara range 70 sampai dengan 90 nilainya 90. Bukan 100% ya, tapi di sini adalah nilainya saja. Nah, nanti pejabat penilai itu membandingkan, oh targetnya sekian, realisasinya sekian. Nah, ini jadi salah satu pertimbangan untuk nanti pejabat penilai menetapkan rating. Oh. Itu jadi Kalau tidak ada akan tidak akan keluar persennya lumayan ya, Mas. tidak akan keluar angka-angka, Bu. 100% gitu enggak. Gitu. Ini Ya, hanya untuk pertimbangan pejabat penilai memberikan rating tadi. Oke. Boleh menambahkan nggak? Boleh, Mbak, silakan, Mbak. Izin. Iya, ini sebenarnya sama seperti kemarin pertanyaan kemarin itu Bu Sandra sama Pak ini ya, Medan tuh jadi lupa nih. Pak Martin. Barusan pada keluar ya Pak. Siap. Saya ada. Apa namanya? Sama kayak misalkan kalau misalkan ini kan kalau di sini gitu ya, indikatornya katakan adalah nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa, gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan di pejabat pelaksana misalkan, yang kemarin saya contohkan Bapak Ibu, ketika misalkan turunannya itu adalah orang misalkan pengelola keuangan gitu ya. Nah, misalkan adalah persentase gitu ya penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu. Nah, memang pada saat dia memasukkan capaiannya gitu dia tercapai tuh misalkan 4, itu memang 4, tapi Bapak Ibu lihat misalkan data dukungnya gitu ya, kok ini nggak sesuai dengan pedoman atau bahkan mungkin dia menyampaikannya tidak tepat waktu gitu. Maka Bapak Ibu bisa saja gitu meskipun melihat dari hasilnya itu adalah sesuai ekspektasi, Bapak Ibu bisa menilai itu di bawah ekspektasi gitu. Karena harus betul-betul dilihat dari indikatornya itu gitu Bapak Ibu. Gitu. Ini yang ingin saya tambahkan gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melihat dari targetnya saja gitu ya, capaian dari targetnya, tapi juga dilihat dari bukti-buktinya gitu. Meyakinkan nggak kalau Bapak Ibu menilai itu di bawah sesuai ekspektasi atau misalkan di atas ekspektasi gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menambah penjelasan. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Rika. Bapak Mas Ibu Rian. boleh saya lanjutkan dulu? Enggak, Mas Rian, satu aja usul saya. Bisa nggak dibikin aplikasi ini, taruhlah target saya 100. Terus saya tulis 76. Automatically by system itu akan keluar merah, hijau, dan biru. Atau merah, hijau, dan kuning. Nah, kalau dia di atas tidak memenuhi ekspektasi atau tidak memenuhi target itu jadinya merah. Kalau kuning itu warning, berarti dia di atas atau di bawah. Itu kan sebenarnya bisa diatur aja by system. Itu yang saya mau sampaikan. Biar kita tidak terlalu libat, semuanya kan bisa diatur by system sebenarnya, Pak. Dengan angka ini dimasukkan oleh yang bersangkutan, itu otomatis dia akan muncul warna atau apalah notifikasi dan lain-lain. Itu aja sih usul saya. Terima kasih. Ya, nanti dipertimbangkan aja, Pak. Saya boleh melanjutkan dulu ya. Ini nanti setelah pejabat penilai melakukan penilaian, nanti
di paling bawah itu keluar rating hasil kerja. Nah, ini hasil akhirnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu hasil akhirnya bukan angka tadi yang disampaikan Bu Rika, hasilnya hanya berupa rating. Nah, ratingnya rating sesuai ekspektasi dengan angka-angka yang tadi dimasukkan. Dengan angka-angka atau pemilihan rating masing-masing rencana hasil kerja tadi di rata-rata ketemulah rating ini sesuai ekspektasi. Kemudian bisa klik simpan dan lanjutkan. Nah, tahapan berikutnya adalah menilai perilaku. Tadi yang disampaikan Bu Rika sudah disampaikan bahwa yang dinilai perilaku adalah semua kategori unsur berakhlak. Ada 7 unsur, masing-masing unsur ini punya 3 indikator kinerja. Kalau dulu masing-masing jabatan sesuai dengan jenjangnya ada levelnya Bapak Ibu. Jadi levelnya JPT Pratama dengan levelnya analis atau fungsional beda. Tapi sekarang semuanya dipukul sama rata. Nanti untuk JPT Pratama, untuk fungsional, untuk pelaksana, semuanya diukur dengan menggunakan core values berakhlak. Nah, tadi disampaikan, nanti ketika Bapak Ibu menilai, Bapak Ibu kan harus memberikan rating. Rating sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, tadi disampaikan Bu Rika juga, sebelum memberikan rating, Bapak Ibu bisa membaca panduan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin membaca panduan untuk masing-masing indikator, Bapak Ibu tinggal klik tombol biru. Nah, nanti akan muncul panduannya yang dikatakan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk yang kategori di atas ekspektasi itu seperti apa, sesuai ekspektasi itu seperti apa, di bawah ekspektasi itu seperti apa, plus contoh perilakunya. Nah, ini nanti yang mungkin bisa menjadi salah satu yang dapat meyakinkan Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pemilihan rating, baik di atas sesuai maupun di bawah. Nah, nanti tadi yang saya sampaikan ya, nanti kami akan tambahkan satu Bapak Ibu di sini untuk melihat umpan balik 360. Jadi Bapak Ibu ketika nanti ingin menilai perilaku dari masing-masing fungsionalnya, Bapak Ibu bisa melihat umpan balik yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sejawatnya seperti apa untuk masing-masing unsur. Nah, pastikan juga selain memilih rating, tugas Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu berlaku sebagai pejabat nilai, Bapak Ibu harus memberikan umpan balik. Umpan balik tadi tidak hanya diberikan terhadap hasil kerja yang Bapak Ibu hasil kerja yang fungsional lakukan, tapi perilaku kerja juga bagaimana selama ini gitu. Nah, tadi Bapak Ibu bisa melihat pertimbangan dari umpan balik 360 dari rekan-rekan sejawatnya juga untuk menjadi pertimbangan ketika Bapak Ibu memberikan umpan balik. Kalau sudah semuanya terisi, tinggal klik simpan dan lanjutkan review penilaian. Di paling bawah itu ada nilai juga di atas ekspektasi. Nanti ini review itu mekanisme terakhir Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat secara keseluruhan untuk hasil kerjanya seperti apa, perilaku kerjanya seperti apa, dan yang terakhir yaitu predikat kinerjanya apa. Nah, predikat kinerjanya baik, itu kalau Bapak Ibu mau lihat, diklik yang tombol biru. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang membedakan penilaian kinerja sesuai Permenpan 6 tahun 2022 dengan Permenpan atau PP yang sebelumnya. Kalau dulu penilaian kinerja kan digabungkan ya, 70% SKP, 30% perilaku, atau 60% SKP, 40% perilaku, digabungkan, dikombinasikan menjadi satu nilai kinerja. Nah, sekarang tidak. Sekarang hasil kerja dan perilaku kerja itu berdiri masing-masing. Masing-masing punya ratingnya. Nah, kemudian dua hasil kerja dan perilaku kerja ini dikaitkanlah dalam suatu kuadran, namanya kuadran kinerja, untuk menghasilkan suatu predikat kinerja. Contoh, tadi hasil kerjanya sesuai ekspektasi. Kemudian perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Berarti ketika kita lihat bersama di dalam kuadran ini ada di kuadran baik. Di posisi yang paling kanan di nomor 2. Nah, kira-kira ini nanti yang akan menjadi nilai predikat Bapak Ibu semuanya
Tapi di balik nilai predikat ini ada angka ya Bapak Ibu ya, ada angka-angka tadi yang berdasarkan norma-norma tadi yang nanti ini akan dijadikan sebagai bahan untuk teman-teman manajemen talenta untuk pengisian rencana suksesi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan mekanisme pengajuan penilaian untuk jabatan pimpinan tinggi maupun kepala UPT dan sampai menilainya ya, sampai hasilnya seperti apa. Kira-kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eki sebagai MC untuk dibuka sesi tanya jawab. Ya, baik, terima kasih Bu Rika, Pak Hendra untuk paparannya dan juga simulasinya. Izin ini kita akan buka tanya jawab. Ini pertama sudah ada Pak Kodon yang present. Pak Kodon, saya persilakan. Terima kasih Pak Rizky. Selamat siang Pak Hendra dan Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu. Saya hanya bertanya untuk Pak Hendra terkait dengan Simakin. Saya sudah coba tadi buka di Simakin saya, tapi untuk dokumentasi kinerja ini apakah memang masih ditutup atau bagaimana Pak? Karena statusnya masih centang semua. Di Projection masih belum kami buka Pak. Ya, memang di Projection bukanya cuma ada lihat umpan balik sama detail SKP. Ya, belum Pak, belum. Nanti kalau itu. hasil ini sudah Bapak Ibu tahu, nanti segera kami buka untuk Bapak Ibu dapat mengajukan penilaian. Oke, baru yang mungkin juga sama juga dengan yang ini Pak ya, yang dengan penilaian perilaku 360 juga Betul. masih ketutup ya Pak ya. Oh ya, ya, nanti, itu aja tadi Pak, saya memastikan buka, saja. Ya. Ya, memastikan saja karena saya tadi begitu Bapak langsung menjelaskan mau langsung buka coba, ya Pak. Masih ketutup gitu. Makasih Pak. Belum, ya Pak. Jelas. Makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Kodon. Selanjutnya Pak Suli dari Mamuju. Monggo Pak. Ya, makasih Pak Hendra. Ini ada pertanyaan mungkin hampir sama dengan yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai penentuan sesuai ekspektasi, kemudian di atas dan sebagainya tadi sudah dijelaskan. Semoga nanti kami juga bisa menilainya karena di sini objektivitasnya sangat tinggi nih. Kemudian yang kedua, untuk penentuan PIR 30 ini kan dikatakan di situ dengan sejawat 70%. Ini yang saya tanyakan, kalau misalnya balai, itu 70% balai POM atau termasuk juga balai besar? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita lihat di daftar dokumentasi tadi kan ada status belum waktu pengajuan penilaian itu kan statusnya realisasi. Ini memang tadi masih belum dibuka ya, yang ini ya. Jadi untuk apa? Nanti untuk muncul realisasi itu dasarnya apakah dari penilaian kita sudah melakukan penilaian tahunan kepada tim di bawah saya atau otomatis nanti itu sudah muncul yang di status realisasi tadi. Demikian Mas. Ya, makasih Pak Suli. Ya, tadi ya sekali lagi ya, ketika nanti Bapak Ibu berlaku sebagai pejabat penilai, walaupun penilaian nanti hanya memilih rating ya, di atas, sesuai, di bawah, tentunya ketika memilih rating ini Bapak Ibu harus punya dasar. Dasarnya kan pasti tadi melihat capaian dan targetnya. Targetnya berapa, capaiannya berapa, itu pasti menjadi target, menjadi dasar pertimbangan yang pertama. Di samping itu, Bapak Ibu bisa juga melihat justifikasi yang disampaikan dan data dukungnya. Kira-kira sudah mencukupi, sudah memenuhi ekspektasi Bapak Ibu belum? Nah, kalau itu semuanya sudah terpenuhi, Bapak Ibu baru bisa melakukan pemilihan rating. Itu yang pertama. Yang kedua, penentuan PIR 360 ini 70% dari jumlah pegawai, Pak. Baik di balai besar maupun balai POM. Nah, ini kan saat ini penilaian 360 sedang berjalan ya. Maksud saya yang teman sejawat, Mas. Gimana, Pak? Yang teman sejawat, bukan yang di bawahnya kan ada tiga di atasan, kemudian teman sejawat sama. Oh, satu binaan, balai besar dan balai sama. Oke, jadi itu. Satu binaan di dalam satu pembina itu ya. Betul. Di balai besar dan balai. Sama, itu. Ya. Kalau antara loka, kalau balai besar dan balai dijadikan satu, Pak. Baik, Mas. Kemudian status pengajuan penilaian ini menarik nih, saya jadi kepikiran yang Pak Suli
menyampaikan ya, karena sebelumnya akan kami buka Pak, akan kami buka nanti kalau otomatis ya, kalau nanti setelah selesai sosialisasi ini Bapak Ibu bisa akses langsung pengajuan. Tapi saya jadi terpikirkan nih, karena saya masih melihat beberapa JPT maupun kepala UPT belum menyelesaikan penilaian 360. Jadi saya mungkin nanti akan kunci di sana Pak. Bapak Ibu harus lakukan penilaian 360 dulu yang menjadi jatah Bapak Ibu, baru nanti Bapak Ibu bisa mengajukan penilaian. Itu mungkin nanti yang syarat yang akan saya sampaikan untuk muncul status realisasi ya. Teman-teman Bapak Ibu JPT maupun kepala UPT harus menyelesaikan penilaian 360 yang menjadi tanggung jawabnya dulu. Itu Pak Suli, begitu Pak. Mohon izin Mas Indra. Ya. Untuk penentuan yang 360 ini kan memang mungkin agak sedikit, saya gambarannya agak sedikit sulit ya. Pada saat kita tidak menentukan, ya kita sebagai yang dinilai tidak menentukan siapa yang akan menilai saya misalnya. Iya. Dan gimana? Supaya ini juga nanti teman-teman yang lain juga pada saat minta penilaian 360 itu terpenuhi semua begitu. Takutnya kalau saya hanya menunggu nih 70% nih dari teman sejawat, dari bawahan, ternyata nggak terpenuhi. Nah ini gimana cara untuk bisa terpenuhi itu? Mungkin nanti juga Bapak Ibu sekalian juga ada kendala di sini. Sebentar, saya izin share screen ya. Sebenarnya di menu TU itu ada monitoring, Pak. Jadi TU itu bisa monitor tuh siapa-siapa yang sudah, siapa-siapa yang belum. Nah, tapi itu untuk fungsional ya. Nah, kalau JPT saya perlu memikirkan nih, karena JPT kan lintas ya. JPT lintas. Nanti yang menjadi penilainya siapa dan siapa kan Bapak Ibu tidak akan tahu. Yang tahu hanya kami. Nah, nanti saya mungkin akan mikirkan mekanismenya Pak Suli ini yang saya masih terlewat nih, karena kalau lintas kan kita tidak mungkin memantau dari jumlah pegawai yang ada di UPT. Kalau yang fungsional dan pelaksana mungkin itu mudah karena bisa dipantau. Tapi kalau yang JPT ini nanti akan kami pikirkan Pak Suli, gimana kira-kira cara memantaunya ya. Terima kasih Pak Suli. Termasuk ya, juga penentunya 70% itu siapa yang menentukan? Apakah kita yang sistem Pak? Sistem ya. Sistem. Okay. Yang pasti kalau 70% yang di bawah itu semua ketua tim plus nanti anggota tim beberapa gitu. Tapi semua ketua tim wajib menilai. Tapi kalau rekan sejawat ya 70% dari pembinanya, teman sejawat di lingkup binaannya siapa saja. Tapi tidak akan tahu siapa menilai siapa karena diacak by sistem gitu. Oke, makasih Mas. Ya, sami-sami Pak. Oke, selanjutnya dari Hukor, Mbak Anggi, saya persilakan. Terima kasih Mas Eki. Apa suara saya terdengar? Dengar Mbak Anggi. Dengar. Oke. Izin Mas Hendra mau nanya untuk IKU ya. Tadi kan disampaikan kalau kita apabila sudah mengisi simetris itu akan langsung teradopsi gitu ya. Nah kebetulan mungkin juga kita semua tahu untuk nilai-nilai RB ini kan belum keluar nilainya ya. Ini nanti bagaimana ya? Itu yang pertama, apa boleh kita mengisi nanti data dukungnya kita mengisi hasil LKS sementara yang direview Menpan gitu. Apa diperkenankan gitu. Itu sih pertanyaannya. Ya, betul Mbak Anggi. Ini masalahnya itu ya, karena nilai-nilai yang ditetapkan oleh suprasistem ya, utamanya ya, belum semuanya masuk gitu ya. Termasuk IPASN juga belum masuk ya. Nah, nanti saya akan coba koordinasi dengan teman-teman inspektorat, Mbak Anggi. Sebenarnya kalau di aturan gampang, di aturan itu kalau belum keluar kita pakai penilaian tahun sebelumnya gitu. Tapi kayaknya kalau nggak logis gitu, mending kita pakai LKE sementara dibanding dengan LKE tahun sebelum dibanding dengan penilaian tahun sebelumnya. Nah, tapi nanti kami akan koordinasikan dulu dengan inspektorat. Tapi kalau indeks RP ya, indeks RP udah keluar sih Mbak Anggi kalau untuk unit ya. Tapi kalau untuk level organisasi, karena Biro Hukum kan megang 3 ya, deregulasi, tata laksana, sama satu lagi apa? Perundang-undangan ya. Megang 4. 4 ya. Nah itu kan yang belum keluar itu kan ya. Itu yang Menpan, menunggu hasil Menpan. Ya, nanti kita coba koordinasikan dengan teman-teman inspektorat, memungkinkan keluar enggak. Kalau tidak nanti mungkin salah satu solusinya karena di peraturan sebelumnya menyebutkan boleh pakai data tahun sebelumnya. Ini juga nanti kita perlu pikirkan mau pakai data tahun sebelumnya atau mau pakai yang hasil penilaian sementara dari inspektorat. Kita tunggu dulu ya Mbak Anggi. Oke, makasih Mas Hendra. Sami-sami. Oke, lanjut dari Palu Pak Agus, monggo Pak. Ya, persilakan.
Ya, baik, terima kasih. Langsung aja mungkin ya Pak Indra, ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama Pak, terkait surat yang sebelumnya sudah dikirim ke kami tentang input indikator kinerja utama capaian untuk direvisi penugasan. Jadi di surat tersebut kan disampaikan harus diinput manual. Nah, mohon info Pak, apakah kan tadi saya terlewat atau memang sudah disampaikan, mohon diinformasikan bagaimana cara untuk menginput pada aplikasi SIASN tersebut. Kemudian Pak, to the point aja Pak, jadi rencanakan kami akan ya betul Pak, sebenarnya akan mengusulkan kenaikan pangkat Pak pada periode April, dan dari Biro SDM juga mensyaratkan untuk penilaian SKP tahun 2022 itu paling lambat tanggal 20 harus sudah diselesaikan. Nah, ini mohon informasinya Pak Indra, apakah nanti ada percepatan atau bagaimana, karena di surat yang kami terima untuk penilaian SKP tahun 2021 Januari kan paling lambat bisa sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Indra. Selamat sore. Iya, terima kasih Pak Agus. Untuk yang pertama, nanti input manual Pak. Jadi tadi kalau nilai yang berdasarkan perjanjian kinerja bisa sinkronisasi dengan simetris. Sementara kalau 3 direktif penugasan tadi, nanti Bapak Ibu harus entry manual berdasarkan data surat yang sudah kami sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami akan upayakan Bapak Ibu, khusus jabatan pimpinan tinggi maupun kepala UPT yang memang membutuhkan cepat penilaian kinerja, tapi mohon bantuan juga Bapak Ibu segera nanti setelah kami masukkan ke production, Bapak Ibu selesaikan ya pengajuan penilaiannya. Nanti setelah diselesaikan pengajuannya, nanti saya akan upayakan ke Deputi Pembina untuk melakukan penilaian. Ya, supaya nanti penilaian kinerjanya bisa keluar tepat waktu sehingga dapat Bapak Ibu gunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat. Harapan kami ya nanti sebelum tanggal 20 dapat diselesaikan. Kami upayakan Pak, tapi kami hanya bisa sekedar mengupayakan ya Pak, karena posisinya memang yang menilai adalah Deputi Pembina. Kami pasti selalu menanyakan ke beliau-beliau untuk segera melakukan proses penilaian masing-masing kepala UPT maupun JPT yang berada di bawahnya. Begitu Pak Agus. Tapi kami upayakan Pak, Bapak tinggal mengusulkan aja melalui aplikasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Izin selanjutnya dari Medan, Bu Nia. Monggo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama tadi terkait sinkronisasi data ya, penarikan data, apakah ada deadline? Apakah ada deadline kapan untuk penilaian SKP kepala UPT ini harus diselesaikan, karena kan nanti kaitannya dengan tadi kalau misalnya masih ada revisi-revisi di data simetris dan lain sebagainya, agar jangan sampai melewati deadline yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan kalau misalnya nih kita sudah terlanjur melakukan sinkronisasi data, ternyata kemudian di simetris terjadi perubahan atau revisi data gitu. Nah, dan itu harus dilakukan sinkronisasi ulang. Nah, cara sinkronisasi ulangnya bagaimana agar data revisi itu mengalir ke Suaranya Bu Zakia hilang Bu, izin Bu. Atau hanya di saya ya, Bapak Ibu? Iya, freeze Pak Hen, Bu Nia-nya. Bu Nia izin. Bu Nia, Medan, suaranya ke freeze Bu. Rekamannya gimana? Izin Bu Nia, suaranya putus-putus. Saya coba jawab aja ya. Ada yang saya tangkap hanya 2 sementara ya Bu. Yang pertama terkait deadline. Deadline-nya disamakan dengan deadline penilaian tahunan Bapak Ibu. Jadi 31 Januari. Harapan saya sebelum 31 Januari
Bapak Ibu sudah mengajukan penilaian ke Deputi Pembina ya, tinggal kami nanti upaya dari kami menjelaskan ke Deputi Pembina maupun ke Eselon 1 untuk bagaimana cara menilainya di aplikasi. Tapi harapan kami semua sebelum tanggal 31 Januari Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan penilaian. Dan yang perlu diingat tadi, ini terkait dengan pertanyaan nomor 2, sinkronisasi data. Kami harapkan sebelum Bapak Ibu sinkronisasi data, nanti ketika sinkronisasi data kan keluar yang muncul top up gitu. Itu Bapak Ibu bisa cek, pastikan seluruh data yang Bapak Ibu isikan sudah betul di aplikasi simetris. Kalau belum betul, jangan lakukan sinkronisasi dulu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah sinkronisasi, sebelum SKP-nya diajukan penilaian masih bisa diganti-ganti. Masih bisa disinkronisasi ulang. Tapi begitu setelah dilakukan pengajuan penilaian, ya ini nggak bisa disinkronisasi kembali gitu. Harus di-reset dulu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ketika nanti sebelum mengajukan penilaian, pop-up yang muncul terkait dengan target maupun capaian kinerja di aplikasi Simakin, ini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu entry-kan di aplikasi simetris. Pastikan datanya update. Karena yang saat ini itu, walaupun sudah ada angka-angka, itu kami ambil dari data realisasi terdekat. Contoh kalau di bulan 12, bulan 11-nya dia ngisi, saya ambil di bulan 11-nya gitu. Nah, pastikan data-datanya merupakan data B12 atau data akhir tahun gitu ya. Itu yang nanti akan dijadikan sebagai capaian di dalam SKP Bapak Ibu semuanya. Itu yang tadi saya tangkap di pertanyaannya Bu Zakia, semoga terjawab. Nanti kalau masih kurang silahkan nambah Bu. Sekarang ke berikutnya dulu. Bu Sofi. Izin lanjut Bu Sofi, karena ada 2 peran ya Bu ya. Iya, iya betul Mas Eki. Itu yang ingin saya tanyakan. Jadi pertanyaan pribadi sebetulnya. Jadi TW1 sampai 3 saya sebagai Kabag TU di Balai Besar POM Bandung. Kemudian itu sudah dilakukan penilaian sampai dengan TW 3-nya ya. Nah, untuk yang TW 4, apakah kasusnya sama dengan Kepala UPT yang pindah tadi? Kemudian, apakah untuk penilaian selanjutnya itu harus menunggu dulu selesai penilaian 1 tahun ya? 1 tahun selama saya di Balai Besar POM Bandung. Itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Mas Dimas, coba boleh buka punyanya Bu Sofi? Saya langsung praktek aja ya Bu. Kita lihat bareng-bareng. Tadi juga saya buka. Kelihatannya tidak perlu menunggu Bu, jadi bisa masing-masing. Contoh Kepala UPT ini ada di 2 penilai ya udah bisa masing-masing. Tapi saya harus pastikan, Mas Astu apakah ada di room? Yang dokumentasi kinerja Dim? Nah, kalau yang punyanya Bu Sofi akan muncul seperti ini, karena Bu Sofi dulu kan fungsional ya, struktural TU ya. Jadi di periodiknya muncul, kemudian di tahunannya muncul. Tapi ini belum keluar ya Bu. Januari Desembernya ini belum diselesaikan periodenya nih. Nah, ini akan keluar nanti kalau Ibu ini statusnya selesai periode. Ibu pindah menjadi Kepala UPT kan Oktober ya. Jadi yang TW3 ini harusnya diselesaikan periodenya. Gitu. Supaya ini yang maaf Mas Hendra, tampilannya beda dengan yang punya saya ya? Beda ya? Sama harusnya Bu. Akun dev ini Bu, izin. Oh iya. Ini akun dev, nanti ya, kalau sudah kami munculkan, Bu Sofi bisa nilai gitu. Ya. Karena tidak ada yang ini yang tadi ya. Karena kalau Bu Sofi ini sudah selesai ya? Statusnya sudah selesai ya? Yang mana? Kalau di akunnya Dimas, buka aja di akunnya Bu Sofi yang asli Dim. Supaya bisa membandingkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini udah selesai. Yang betul yang seperti ini, Bu. Iya. Ya. Mas Astu ada di room nggak? Kemarin kayaknya yang bareng sama Mbak Nina ke sini itu Bu Sofi. Kemarin kan Mbak Nina sempat ke sini untuk menyelesaikan. Ya. Nanti kami pastikan dulu, Bu Sofi, apakah ini nanti harus menunggu yang pertama selesai dinilai dulu atau bisa paralel gitu ya? Yang maksud Bu Sofi paralel gitu kan, ya? aja ya Mas ya. Kayaknya saya buat paralel aja nanti Bu, biar nggak terlalu lama ya. Nanti bisa Ibu saling-saling gitu. Iya, makasih Mas Hendra.
Sami-sami, Bu. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Izin Pak Hendra, tadi yang Kalau nilai akib, ini yang di chat ya, yang di chat nilai akib itu sudah keluar. Teman-teman bisa konfirmasi ke inspektorat yang harusnya sudah dibagikan nilai akib. Pak Hendra, Mas Hendra, Pak Hendra izin. Tadi Ya, monggo, Bu. yang karena sedang saya ternyata hilang. Ya. Terkait dengan ekspektasi pimpinan, apakah ada ekspektasi pimpinan yang bisa diberikan untuk kinerja? Karena tadi yang saya lihat ekspektasi pimpinan kan pada perilaku ya. Nah, apakah bisa ekspektasi pimpinan ini juga ada diberikan pada kinerja, pada RK? Kalau misalnya bisa, nanti pada SKP yang mungkin berlaku di 2023 itu gimana mencantumkannya? Ya, gini Bu. Kalau ekspektasi khusus itu hanya ada di perilaku. Nah, kalau ekspektasi terhadap hasil kerja itu Bapak Ibu nanti bagaimana cara merumuskan ke dalam suatu rencana kinerjanya seperti apa, kemudian indikator kinerjanya apa yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari rencana kinerjanya plus target kinerjanya. Nah, itu ekspektasi juga. Ekspektasi untuk hasil kerja itu digambarkan dalam hasil kerjanya apa, Bapak Ibu nyusun indikatornya sedemikian mungkin untuk menggambarkan ukuran keberhasilan dari rencana kinerjanya, plus targetnya maunya seperti apa. Nah, ini termasuk ekspektasi sebenarnya Bu Zakia, tapi bentuknya dalam rencana kinerja gitu. Kalau yang perilaku baru ekspektasi khusus tadi, selain yang core values berakhlak, 7 unsur perilaku masing-masing ada 3 indikator kinerja. Nah, boleh ditambah unsur lain. Contoh orientasi pelayanan kan tadi ada 3 ya, 1, 2, 3. Tapi kalau menurut pimpinan masih kurang, boleh ditambahkan lagi. Nanti akan menjadi indikator yang keempat. Nah, tapi indikator ekspektasi khusus ini tidak akan mengurangi penilaian Bapak Ibu. Hanya menambah nilai kalau sesuai ekspektasi ya. Tapi kalau misalnya ini indikator tambahannya di bawah ekspektasi, ya ini tidak akan menambah nilai karena nggak fair kalau dia yang standar saja sudah sesuai ekspektasi, ini ditambahin lagi nggak sesuai ekspektasi, ini tidak akan menjadi pengurang. Ini hanya akan menjadi penambah apabila sesuai. Begitu Bu Zakia. Sami-sami Bu. Selanjutnya Bu Ino dari SPO. Monggo Bu Ino. Izin. Terima kasih Mas Eki. Mas Hendra mohon izin bertanya. Ya, Tadi maka, sudah coba tanya Mas Eki juga kalau untuk SKP-nya Ibu Aan belum ada status realisasinya, itu honoran seperti apa nanti untuk tindak lanjutnya, apakah karena belum ada belum di production penelitian? Mbak Ino. Jadi nanti kalau sudah di production muncul otomatis. Kalau yang untuk UPT ya, realisasinya. kalau yang untuk UPT yang statusnya memang dari awal adalah kepala UPT maupun direktur, itu kan tidak ada periodik DW. Beda dengan Pusofi tadi kan ada periodik DW ya. Kalau di Pusofi harus selesaikan periodik DW dulu baru muncul tahunan. Tapi kalau di kepala UPT yang dari awal menjabat kepala UPT yang tidak dilakukan penilaian secara periodik, nanti ketika kami masukkan production otomatis muncul Mbak Ino realisasinya statusnya. Ya. Oh ya. Enggak, kami pikir tadinya apakah karena belum mengisi 360 gitu. Enggak pengaruh ke sana ya Mas ya? Pengaruh nanti harus ngisi 360 dulu. Oh, tetap harus mengisi 360. Harus, Ya baik. ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang terkait nilai kearsipan dan sebagainya itu mohon izin apakah sudah disampaikan ke unit juga ya selain yang IPASN gitu? Sudah Mbak Nuni, ya? bisa dicek di Serikandi ya. Saya memang baik. tidak share di Fordis maupun TU. Saya cek saya kirimkan ke Serikandi masing-masing. Bapak baik. Ibu semuanya karena itu sifatnya kan nilai ya. Ya. Baik Mas. Mungkin itu dulu Mas. Boleh Ino nanya dulu Oh iya. Mas Hendra. Jadi ini ada Ibu kapan Mas, Pak Hendra? Silakan Bu. Enggak Bu? Produksinya mulainya kapan? Setelah ini Bu, setelah ini langsung saya masukkan. Oh setelah acara ini ya? Betul. Oke, makasih. Lanjut Ino. Ya, cukup dulu Bu. Terima kasih Mas Hen. Sami-sami Pak Ino. Silakan Pak Sem. Lanjut Pak Sem dari Samarinda. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Mas Hendra, yang ingin saya tanyakan itu menyambung pertanyaan Pak Agus tadi dari Palu. Oh, Bapak juga KP ya Pak? Ya. Ya. Ini kan kita melakukan penilaian 360 ya untuk teman kepala UPT. Sedangkan ada batas waktu untuk
menyampaikan dokumen ya untuk kenaikan pangkat seperti disampaikan Pak tadi. Nah itu mulai kapan kami bisa melakukan penilaian 360 untuk Kalau izin Pak Sam, kalau penilaian 360 Pak Sam sudah bisa lakukan dari sekarang Pak. Di akun Bapak sudah bisa tuh menilai 360 staf yang ada di bawahnya gitu. Tapi kami sudah lihat, sudah buka, tapi tidak ada untuk kepala UPT-nya. Ya itu belum, itu nanti tambahan aja Pak. Tapi selesaikan dulu untuk yang staf dulu Pak. Kalau itu sudah selesai kami semua. Oh sudah ya, itu nanti Ya. Bapak bisa mengajukan pengusulan. Yang penting di level stafnya dulu selesai. Nanti kalau untuk yang rekan sejawat itu nanti Bapak Ibu bisa sambil jalan gitu. Oh iya, baik. Gitu. Ya itu aja Mas Hendra, terima kasih. Siap, sami-sami Pak. Oke, ya Pak Zamroni dari Bandar Lampung, Pak. Monggo saya persilakan. PLT ya, Pak. Iya, silakan Pak. Masih di mute Pak. Pak Zam, monggo. Masih di mute, Pak. Mohon izin Pak Indra untuk Iya, PLT Pak. seperti saya ini seperti Ya. gimana Pak untuk penilaiannya? Mohon Ya gini, ini sebenarnya Pak pencerahannya. Zam, terus Serang ya. PLT-nya Serang ini memang mengalami permasalahannya sama. Idealnya gini Pak, PLT itu yang dinilai bukan SKP sebagai PLT-nya ya, tapi sebagai jabatan fungsionalnya tetap. Nah, yang menjadi masalah adalah atasannya kan harusnya PLT Kepala Balai, dan itu Bapak sendiri gitu kan ya. Dan ini menjadi permasalahan karena tidak mungkin Bapak dinilai oleh diri sendiri gitu. Nah, nanti yang paling ideal sebenarnya nanti akan dilakukan perubahan atasan. Jadi Bapak bisa mengajukan penilaian ke Deputi Pembina. Nanti Deputi Pembina yang akan melakukan penilaian langsung, tapi terhadap SKP sebagai jabatan fungsional, bukan SKP sebagai PLT, Pak. Tapi ini nanti kami mintakan arahan dulu, Pak, mekanismenya seperti apa, karena tahun lalu tidak jalan ya sepertinya. Jadi kami harus memikirkan mekanisme yang betul-betul, sehingga mekanisme penilaian para PLT yang menjadi PLT Kepala UPT ini dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan sebelumnya gitu. Begitu Pak Zam, nanti ditunggu Pak, kami akan mintakan arahan dulu mekanismenya seperti apa. Tapi yang paling memudahkan tadi, paling ubah atasan ke Deputi Pembina, nanti Deputi Pembina langsung bisa menilai. Baik, terima kasih Pak Indra. Sami-sami Pak. Izin dari Samarinda, Bu Yanti. Mohon izin Pak Hendra menyambung dari pertanyaan Pak Sem tadi, untuk dari hasil monitoring kita kan untuk penilaian 360 seluruh pegawai ini sudah selesai. Tapi yang dimaksud dari PIR yang tadi itu untuk penilaian bawahan kepala UPT itu kan semua ketua tim dan 70% dari staf. Itu yang belum ya Pak ya? Karena kemarin Bu, dari betul. monitoring itu untuk penilaian kepala balai kan masih 0 ya. Betul. Nanti kalau ini kami terapkan berarti akan muncul tambahan Bu. Yang teman-teman TU harus pantau lagi kan, tapi tidak semua pegawai ya, tidak semua pegawai dapat. Iya. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang dapat, siapa yang enggak gitu. Oh, jadi nanti muncul di monitoring untuk penilaian atas nama Ya. kepala balai ya. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Pak Masih ada Heni, Bapak Ibu yang ditanyakan? di chat ada dari Tanjung Pinang, kebetulan Mas Amdani ini PLT dari Tanjung Pinang, namun yang bersangkutan itu sebagai PFM fungsi Infocom di Batam. Ya, Nah, SKP ini- fungsional aja, berarti mengajukan SKP fungsionalnya aja ke Kepala Balai Batam. SKP Oke. PLT tidak perlu. Oke, Jadi begitu. Tanjung Pinang tidak perlu mengajukan penilaian SKP Kepala UPT. Kemudian tadi ya nilai akib harusnya sudah keluar dari teman-teman inspektorat, nanti mohon dicek kembali. Kemudian indeks RP juga sudah keluar. Sudah ya? Itu saja mungkin Bapak Ibu. Semoga pertemuan pada siang sampai dengan sore hari ini dapat memberikan kejelasan ya untuk khususnya bagi Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama maupun Kepala UPT untuk segera melakukan pengajuan penilaian kepada atasan, yaitu pejabat pimpinan tinggi media maupun Kepala Balai untuk Kepala Loka. Kami harapkan sebelum tanggal 31 Januari, Bapak Ibu semuanya sudah melakukan pengajuan penilaian, sehingga kami dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media untuk segera melakukan proses penilaian.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi selama menyampaikan materi maupun simulasi masih ada yang kurang berkenan dan masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Eki. Baik, terima kasih Pak Hendra. Bapak-Bapak dan Ibu peserta kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi atas kegiatan pada siang sampai dengan sore hari ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan masih banyak kekurangan. Kami juga mengapresiasi pada penyelenggara kegiatan kali ini yaitu Biro SDM Badan POM. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kali ini. Izin saya tutup ke bau-bau naik pesawat Lion Air bersama pejabat yang hendak berdharma wisata. Pangan siap saji dihimbau untuk tidak memakai nitrogen cair karena akan berakibat terhadap kesehatan kita. Kemeja Volcom dipakai untuk endorsement bareng si Pipi Tembem yang suka bergaul. Semua pegawai BPOM siap berkomitmen wujudkan sistem manajemen kinerja unggul. Saya Eki selaku Mbak acara pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Babaskom yang isinya bolu meranti buat bekal main kartu remi di Yunani. Biro SDM Badan POM selalu di hati karena kami santun dalam menyanyi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jaga kesehatan selalu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.